Saya Mawarni Anggya dengan NIM SF2206023 dari Prodi S1 Farmasi akan membawakan materi singkat dari mata kuliah parasitologi. Materi yang pertama yaitu definisi arthropoda. Arthropoda merupakan filum hewan yang paling besar dan beragam, dengan lebih dari 1 juta spesies yang telah dideskripsikan. Mereka ditemukan di hampir semua habitat di bumi, dari laut dalam hingga puncak gunung. Adapun ciri khas dan klasifikasi arthropoda. Arthropoda memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama, tubuh beruas-ruas, yang kedua, kerangka luar yang terbuat dari kitin, yang ketiga, kaki bersendi, yang keempat, sistem pencernaan yang lengkap, yang kelima, sistem pernapasan yang beragam, yang keenam, sistem saraf yang kompleks, dan yang terakhir yaitu mata majemuk. Arthropoda diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama, Crustaceae, yang dimana Crustaceae ini tergolong menjadi udang, kepiting, lobster, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Myriapoda, yaitu kelabang, kaki seribu, dan lain-lain. Yang ketiga Arachnida, yaitu laba-laba, kalajengking, kutu, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu Insecta, yaitu serangga. Adapun cara hidup dan reproduksi arthropoda. Arthropoda dapat hidup dengan beragam cara, diantaranya adalah hidup bebas, parasit, komensial, hingga simbiotik. Sistem reproduksi arthropoda adalah terpisah. Ini artinya ada hewan jantan dan hewan betina. Masing-masing dari mereka menghasilkan gamet pada individu berbeda sehingga bersifat rumah, dua, atau dioecious. Umumnya, arthropoda melakukan reproduksi secara seksual. Meskipun begitu, ada juga yang menjalaninya dengan cara aseksual, yaitu parthenogenesis. Secara umum, parthenogenesis adalah pembentukan individu steril yang dilakukan tanpa pembuahan. Materi yang kedua yaitu pengertian protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Protozoa adalah organisme yang sifatnya seluler dengan ukuran mikroskopis dan menyerupai hewan. Protozoa merupakan organisme yang bersel satu dan hidup secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Adapun karakteristik protozoa. Yang pertama, protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Yang kedua, protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukaryotik. Yang ketiga, kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Yang keempat, ukuran tubuhnya antara 3-1000 mikron. Yang kelima, tubuh protozoa amat sederhana. Bentuk tubuh macam-macam, ada yang seperti bola, bulat memanjang, atau seperti sandal, bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Yang keenam yaitu protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik hidup pada organisme inang. Peranan protozoa dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi dua, yaitu peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran yang menguntungkan menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Dan yang kedua yaitu peran yang merugikan. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Klasifikasi protozoa terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Yang kedua Flagellata atau Mastigophora. Yang ketiga Ciliata, dan yang terakhir yaitu Sporozoa. Adapun materi yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu definisi trematoda. Trematoda adalah cacing yang secara morfologi berbentuk seperti daun, pipi melebar ke anterior, mempunyai batil isap mulut dan batil isap perut yang besarnya hampir sama.
Klasifikasi trematoda. Trematoda kelas parasit yang masuk dalam filum Platyhelminthes. Morfologi umumnya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pipi seperti daun tidak bersegmen. Yang kedua, tidak mempunyai rongga badan. Yang ketiga, mempunyai 2 batil isap mulut dan perut. Yang keempat, mempunyai saluran pencernaan yang menyerupai huruf Y terbalik dan buntu. Yang kelima, mempunyai porus genitalis yang letaknya berbeda pada setiap spesies. Dan yang terakhir yaitu telur berbentuk oval, biasanya beropet kutum hermafrodit kecuali schistosoma. Dan yang terakhir yaitu ada pembagian trematoda berdasarkan habitat. Yang pertama yaitu trematoda usus. Di mana trematoda usus ini termasuk Fasciolopsis guski, Heteropidae, Echinostoma ilocanum. Dan yang kedua yaitu trematoda hati, yaitu Fasciola hepatica, Opistorchis felineus, Chloranchis sinensis, Opitorchis viverini. Dan yang ketiga yaitu trematoda paru-paru, yaitu Paragonimus westermani. Dan yang terakhir yaitu trematoda darah, yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haemotobium. Itulah tadi materi singkat dari mata kuliah parasitologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.